item kita akan semakin paham itu masalah tugas dan kewenangan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Semua tahu itu adalah Undang-Undang Polri. Tetapi apa yang menjadi dasar kegiatan teman-teman di Dimas, kemudian nanti dari BUJP, asosiasinya Abu Jati dan APSI, itu juga ada di situ, semua ada kaitannya. Tapi ini sekalian, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu mengatur tentang fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintahan yang di bidang Kamtibmas, penegakan hukum, kemudian perlindungan, pengayoman masyarakat. Di dalam pasal 3 diatur bahwa pengemban fungsi kepolisian itu adalah Polri. Tidak ada instansi lain sebagai pengemban fungsi kepolisian di Republik Indonesia, yaitu adalah Polri. Kemudian ada kalimat lanjutannya, pengemban fungsi kepolisian adalah Polri dibantu oleh. Siapa yang membantu Polri? Satu, Polsus, kepentingan khusus. Yang kedua adalah PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Yang ketiga ini bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Apa itu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa? Kemudian diterjemahkan di Perpol nomor 4, yaitu Satpam, Satkamling, dan perlindungan sosial berbasis kearifan lokal yang menyelenggarakan pengamanan secara swakarsa atau secara mandiri. Dulu sudah ada Satpam itu 30 tahun yang lalu melalui keputusan Kapolri waktu itu Bapak almarhum Bapak Lalu Benjamin, diatur tentang Satpam. Kemudian 98 hiruk-pikuk masalah Pam Swakarsa. Waktu itu Polri masih ABRI, masih ikut ABRI. Kemudian setelah pemisahan Polri dari ABRI atau menjadi TNI dan Polri, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, di situ di pasal 3 diatur tentang bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kemudian di dalam penjelasannya, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini adalah Satpam salah satunya, jangan disebut yang diberikan kewenangan secara terbatas. Kewenangan terbatas seperti apa? Ada dua yang diatur di situ adalah satu, terbatas kewenangannya, yaitu sebagai fungsi pencegahan non justisi. Kemudian yang kedua adalah terbatas lingkungan kerjanya, jadi terbatas kewenangannya hanya preventif non justisi. Kemudian yang kedua adalah terbatas lingkungan kerjanya. Nanti akan semakin detail di dalam permohonan. Kemudian diatur lagi di dalam pasal 14 ayat 1 huruf F. Barangkali ada yang sudah pernah membaca. Di situ mengatur tentang tugas Polri. Di situ bunyinya tugas Polri. Kalau kita telusuri, di situ adalah fungsi Dimas. Karena apa di situ? Di pasal 14 ayat 1 huruf F, di situ adalah Polri bertugas melakukan Korwas Bintek, koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis kepada Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kemudian diatur lagi melalui peraturan pemerintah
Itu tahun 2012, salah ketik, itu tahun 2012 bukan 2014, tentang Polwas Bintek, Polsus, PPNS dan Satpam. Pembinaan teknisnya yaitu melalui diklat, ada diklat TUK, ada diklat bank, ada diklat PIN. Tetapi sampai saat ini yang kita laksanakan baru diklat TUK-nya Satpam. Garda pertama, garda madya, dan garda utama. Kemudian di pasal 15 ayat 2 huruf F dan huruf G itu juga masih ada kaitannya. Kalau pasal 14 itu tugas Polri, kalau pasal 15 tentang kewenangan Polri. Huruf F mengatur bahwa Polri berwenang mengeluarkan surat izin operasional BPJT, SIO, BPJT, dan mengawasi, bukan hanya sekedar mengeluarkan, menerbitkan, tetapi juga mengawasi. Sehingga di tempat nomor 4 itu diatur lagi, diterjemahkan lagi di sana. BPJT berkewajiban membuat laporan semester itu. Kemudian yang G, huruf G-nya, pasal 15 ayat huruf G itu mengatur tentang Polri berwenang memberikan petunjuk dan arahan kepada Polsus, Satkamling, saya ulangi, Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk Pamswakarsa. Artinya itu secara yuridis mengatur tugas kewenangan kita, keabsahan kita untuk melakukan itu. Jadi tidak ada instansi lain, tidak ada kementerian lain yang diberikan kewenangan untuk itu. Oleh sebab itu saya meminta teman-teman dari Polri khususnya supaya tidak ragu-ragu lagi, supaya tidak ragu-ragu, pelajari kita, supaya kita tidak ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita tidak paham aturan mainnya. Kemudian nanti juga kepada teman-teman BPJT, nanti ada penekanan-penekanan khusus bahwa BPJT memang itu badan usaha, yang namanya badan usaha pasti mencari profit, tetapi yang tidak boleh lupa, Bapak Ibu adalah usahanya berada di sektor keamanan. Sektor keamanan itu risikonya tinggi, sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur di sana bahwa setiap kegiatan usaha yang berisiko tinggi wajib memiliki surat izin atau SIO. Kemudian selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu nanti mengatur tentang ujian kompetensi Satpam. Itu mengacu ke sana, termasuk yang nomor 7 itu keputusan Menteri Kemenaker nomor 259 tahun 2015 itu tentang penetapan SKKNI, standar kompetensi kinerja Satpam Nasional Indonesia bidang Satpam. Kenapa ada SKKNI? Karena Satpam profesi, bukan seperti Satpam zaman dulu, sehingga dia harus punya kompetensi. Kemudian selanjutnya ada Perkap 23 2007 Siskamling. Nah, ini mengatur Siskamling, kemudian di belakang hari itu dicabut atau dibatalkan dengan kehadiran Perpol nomor 4 tahun 2020. Dulu namanya Siskamling, sekarang Satkamling. Ada perubahannya yang sedikit, perubahannya minor, tidak mayor. Kemudian Perkap 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah. Ini juga sebagian isinya ada 3 ya. Yang pertama tentang SMP itu sendiri, sistem manajemen pengamanan.
Kemudian yang kedua isinya tentang satpam, yang ketiga tentang BUJT. Kemudian Perkap 24/2007 ini yang masih berlaku hanya yang mengatur tentang BUJT, tentang Badan Usaha Jasa Pengembangan. Hal-hal yang dulu mengatur tentang sistem manajemen pengamanan sudah diterbitkan melalui Perpol nomor 3 tahun 2019 yang menjadi pedoman kerjanya teman-teman Direktorat Pam-Covid. Kemudian tentang satpam sudah tidak berlaku dengan dikeluarkannya Perpol nomor 4 tahun 2020. Sehingga Perkap 24 ini tinggal mengatur tentang BUJT, termasuk lampirannya yang mengatur tentang kurikulum pelatihan satpam. Saya lanjutkan, kemudian Perpol nomor 4 tahun 2020 ini yang paling terakhir keluarnya ini mengatur tentang Pamswaras. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, jadi Perpol nomor 4 ini disahkan tanggal 5 Agustus tahun 2020 tahun kemarin. Jadi kurang lebih berarti memasuki bulan ke-8. Bulan ke-8 ini bulan April, jadi kurang lebih 7 bulan yang lalu itu disahkan pada tanggal 5 Agustus. Secara total batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 48 pasal. Kemudian bab 1 itu mengatur tentang ketentuan umum, terdiri dari 3 pasal. Kemudian bab 2 tentang satpam terdiri 38 pasal. Kemudian bab 3 tentang satkamling ada 8 pasal. Kemudian bab 4 mengatur tentang sanksi ada 2 pasal. Kemudian bab 5 tentang ketentuan peralihan 1 pasal, dan bab 6 ketentuan penutup ada 3 pasal. Dari lihat komposisi pasal per pasal ini menunjukkan bahwa satpam mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang dahulu. Kemudian satkamling basisnya adalah Perkap terbaru, Perkap nomor 23 2008. Kemudian sanksi setiap aturan supaya dapat berjalan efektif perlu diberikan sanksi bagi mereka yang tidak menaati aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan. Kemudian peralihan itu mengatur tentang tadi yang saya sampaikan bahwa Perkap 24 itu yang mengatur tentang satpam tidak berlaku, juga mengatur tentang penggunaan seragam satpam. Lanjut,